Selamat pagi, Mutan. Ya, aduh, gila gue baru bangun tidur. Selamat pagi, ini adalah tanggal 9 ya. Ya enggak sih? Gue sampai lupa tanggal. Ini adalah tanggal 9 di bulan Juli tahun 2020. Sebelum gue mulai, banyak yang nanya sih kemarin semenjak dua podcast kemarin, podcast yang kemarin sih. Kenapa sih gue memilih nama Mutan buat manggil elu? Eh, Ya mulai sekarang tuh gue manggil orang-orang yang mengapresiasi karya gue, yang nonton YouTube gue, yang dengerin podcast gue, yang eh, datang ke show gue. Itu gue menyebut kalian dengan nama Mutan. Kenapa gue memilih nama Mutan? Sebenarnya nama Mutan ini udah pernah gue pakai di tahun berapa ya? Di tahun 2017. Enggak deh, di 2016. Waktu itu gue lagi promo buku gue yang kedua, Bugil. Terus gue bikin eh, sosial media, nickname-nya namanya Dokter Mutan. Terus bikin YouTube juga namanya Dokter Mutan. Banyak juga sih yang sampai salah sampai salah persepsi gitu. Berarti nama lo ganti lagi dong jadi Mutan. Mutan tuh bukan nama, guys. Mutan itu apa ya? Kenapa gue memilih nama Mutan sebenarnya? Nah, Mutan itu kan ini ya, orang yang objek yang bermutasi. Oke. Sebenarnya gue bukan ngambil dari X-Men. Mungkin banyak juga yang bilang, wah berarti lo kayak Profesor X dong. Kan Profesor X bisa baca pikiran, kan lo juga klaimnya adalah bisa baca pikiran juga. Enggak sih, gue nggak mikir ke sana. Cuman gue mikirnya ke sini. Mutan itu adalah objek yang bermutasi, guys. Jadi menurut gua itu adalah orang yang bermutasi. Banyak hal yang gua lakukan, yang gua itu mencoba melawan kondisi lahir gua. Misalkan nih, gua itu dulu terlahir dengan kondisi hormon T3 dan T4 gua itu bermasalah. Makanya gue tuh kayak kalau ngomong tuh suka gagap, kalau tangan gue tuh suka basah, terus eh, suka gemeteran, jantung gue tuh ritmenya tidak tidak normal seperti orang pada umumnya. Gitulah intinya. Yang paling parah tuh gagap. Gue tuh sampai nggak berani ngomong sama semua orang karena gue tuh kalau ngomong kayak Ajis gagap dulu. Tapi gue tuh ngelawan, jadi gue tuh berusaha. Gue udah terapi loh, gue terapi ke dokter dulu dibawa sama bokap nyokap waktu gue kecil. Gue terapi ke dokter yang nggak bisa juga, sampai gue SMA, sampai gue kuliah gue masih gagap. Makanya gue introvert, gue nggak berani ngomong sama orang-orang. Gue nggak mungkin bisa bikin podcast kalau gue masih kayak dulu. Lalu gue mengenal satu buah seni yang membantu gue banget, namanya adalah seni sulap. Nah, seni sulap ini mengajarkan gua untuk melawan kondisi lahir gua itu. Jadi tangan gua kan basah ya, sedangkan seni sulap kan membutuhkan kecekatan tangan. Jadi mau nggak mau gua mesti belajar ngelawan karena eh, karena gua pengen jadi pesulap dulu. Jadi kalau pesulap mungkin relate sama ini. Lo tau nggak sih kartu bicycle yang sering dipakai sama pesulap di Indonesia itu? Itu sebenarnya kartu biasa, cuman import aja dari Amerika gitu. Itu kan mahal ya. Kalau di Amerika mah harganya cuma $1. Tapi kalau di Indonesia dulu itu yang jual cuma toko sulap, men. Nah, toko sulap itu ngejualnya itu sampai 150.000. Padahal itu kartu biasa. Lo bayangin, itu kartu itu kalau udah basah dikit itu udah nggak enak dipakai tuh. Nah, bayangin gua kan tangannya basah. Jadi gua tiap beli tuh pakai, rusak kartunya. Baru 2 kali pegang rusak. Baru 2 kali belajar. Makanya gue banyak belajar dari kartu warung dulu tuh karena kemahalan, zaman dulu tuh kemahalan. Tapi gue ngelawan itu, men. Termasuk juga dengan gue belajar mengambil genre mentalism yang butuh ngomong di depan orang banyak. Karena sering ngobrol, sering ngomong latihan, everyday latihan setiap hari sampai saat ini gue latihan setiap mandi gue itu
waktu mandi itu adalah waktu gue untuk latihan, makanya gue mandi gue lama. Jadi pas mandi gue tuh latihan, like everyday latihan, gue perform, gue show, gue ngelakuin apa aja. Dan kemudian gue bisa sampai sekarang, gue merasa bahwa diri gue bermutasi saat ini gitu, diri gue berubah. Nah, dari inspirasi itu gue berpikir sebenarnya kita semua punya masalah yang sama ya. Mungkin kita semua lahir dengan kondisi yang tidak kita ingini. Lalu along the way, lo itu berubah menjadi apa yang lo mau. Lo itu berubah menjadi apa yang lo suka. Lo bermutasi untuk itu. So, gue menyebut diri gue orang yang melakukan mutasi itu, gue menyebutnya dengan nama mutan. Mungkin lo juga terlahir dengan kondisi fisik yang lo nggak suka, atau mungkin lo terlahir dengan kondisi lingkungan lo miskin misalkan, dan lo nggak suka, atau mungkin lo kaya, lo terlahir kaya, lo nggak suka. Ada lo orang kayak gitu, lo tiba-tiba terlahir nih tajir dan lo nggak suka dengan ketajiran itu. Gue mau miskin aja, gue mau tinggal di gubuk, mungkin aja ada gitu. Tapi intinya adalah lo melawan menjadi apa yang lo mau. Buat gue orang-orang kayak gitu adalah mutan. That's why gue memilih nama Dokter Mutan. Mudah-mudahan gue bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, begitu juga dengan terus mutasi. Mutasi itu adalah melawan kenormalan. Gak suka dia hal yang normal. Kayak gue tuh gak suka suatu hal yang normal, guys. Gak suka banget. Kalau kenal gue ya, gue berusaha untuk melakukan sebisa mungkin, gue berusaha untuk melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Normal itu kan ketika orang lain menganggap itu lumrah ya. Gue berusaha untuk melakukan apa yang orang lain anggap itu nggak normal. Kayak misalkan jadi kalau gue dalam karya misalkan ya, ketika pesulap lain itu nggak pernah mikirin ini, gue mikirin itu gitu. Gue bikin sesuatu gitu. Pesulap lain belum pernah mikirin tentang online show, gue mikirin tentang online show. Kemudian pesulap lain belum mikirin digital download, gue mikirin digital download. Gue berusaha untuk melakukan apa yang orang lain belum pernah lakukan, minimal di lingkungan gue gitu, nah, tidak mengikuti arus kenormalan menurut gue juga bagian dari mutan, karena ada beberapa mutasi gen yang memang terjadi sendirinya karena kemauan sel itu gitu. Jadi gue pikir buat lo yang juga merasa sama kayak gue, pengen buat terobosan, pengen ngelakuin hal sesuatu gitu, gue pikir lo juga bagian dari mutan, lo juga bermutasi gitu. So gue menyebut orang-orang yang terinspirasi oleh gue, orang-orang yang menghargai karya gue, orang-orang yang mau ikutin gerakan gue, movement gue, lalu orang-orang yang datang ke show gue, orang-orang yang menghormati gue banget, orang-orang yang respect sama gue dan gue respect sama mereka, gue menyebut kalian dengan nama mutan. So that's why semua karya gue di podcast, di YouTube, di website, gue menyebut kalian dengan nama mutan. Gue anggap ini rumah, that's why gue selalu nyebutin welcome home mutant. Karena ini rumah buat kalian. Gue sih kepikirannya buat mutan ini dibikinin jadi organisasi gitu, karena gue tuh banyak project sosial yang terbengkalai karena gue kurang tim, gue kurang orang. Gue pikir kalau lo ya mungkin nanti lah, ini cuma wacana doang sih. Gue kepikiran untuk dikembangin lagi supaya project sosial ini bisa berjalan. Apa itu project sosial gue? Project sosial gue adalah gue jadi dokter ke rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Ada di YouTube gue sih, namanya Dokter Mutan Journey namanya. Nah, dari situ muncul nama mutan. Jadi ketika gue sudah bermutasi, lalu gue berusaha memutasikan orang lain gitu. Nah, gue harap next kalau gue sanggup ya pengen bikin organisasi keluarga besar mutan gitu. Lalu kita bareng-bareng di semua daerah itu datang ke rumah-rumah orang nggak mampu, lalu mereka butuh apa, kita bantu sebisa mungkin gitu. Kita rubah
ketika lo jadi mutan seperti yang tadi yang gue jelasin, maka hidup lo berubah. Nah, karena lo udah berubah hidup lo, saatnya lo merubah hidup orang lain. Itu sih semangat mutan sebenarnya yang pengen gue tularkan. Mudah-mudahan nanti ini terwujud, doain aja. Gue lagi proses juga. Gue nggak peduli yang mau cuma 1-2 orang, karena ya niat gue tulus aja sih, pengen merubah hidup lo, pengen merubah hidup orang lain. Oke, that's opening kita. Selamat datang di podcast House Vital. Hari ini tanggal 8 Juli 2020. Setiap pagi gue berusaha untuk menyapa lo di podcast gue di Spotify. Terima kasih lo yang udah nonton. Rada-rada jorok kadang-kadang temanya, tapi ya at least gue menyapa lo sih. Gue menyapa lo, menyapa telinga lo, terus membuat hari lo menjadi lebih berat. Oke, gue tuh lagi baca Twitter ya. Terus gue tuh suka sama ini. Gue tuh jadi tergelitik dengan tema yang gue nggak paham sebenarnya. Ini adalah ketidakpahaman gue dan gue mau belajar. Jadi gue berusaha untuk nge-googling, tapi googling ini kan gak bisa memberikan jawaban gue secara menyeluruh ya. Mungkin dari lo, kalau lo memiliki pengetahuan yang kuat tentang itu, lo bisa hubungin gue, dan gue sangat ingin sekali ngobrol bareng lo dan kita jadiin podcast lagi. Bisa jadi podcastnya kita rekam via telepon atau via Zoom atau apapun itulah, nanti kita atur. Nah, materi yang gue tidak paham adalah tentang jual beli data. Gue tuh terpukul banget pas denger kasus Denny Siregar. Itu datanya bocor langsung dari pihak Telkomselnya, men. Kan gue pakai Telkomsel ya. Semua provider gue Telkomsel. Dari handphone gue, ya kan semua provider gue, handphone, modem, gue tuh semua Telkomsel, karena nggak banyak sinyal yang bisa menampung sinyal gue. Kan gue sering ke daerah pedalaman ya, jadi kalau nggak pakai Telkomsel kadang susah gitu kalau gue ngelihat email masuk dari rumah sakit atau apa gitu. Ini bisa kerjaan juga ya, jadi susah kalau soalnya gue nggak pakai Telkomsel. Gara-gara itu jadi gue jadi parno sendiri, jir. Nah, kalau Telkomsel aja yang ini provider paling tua di Indonesia itu bisa bocor, gimana provider lain, jir? Gimana provider baru? Ngeri, men. Gue takut. Nah, ini kan IT ini kan bukan bidangnya gue kan. Sama sekali bukan bidangnya gue. Gue buta banget nih urusan IT gini nih. Gue nggak tahu sama sekali nih. Nah, so lo tahu, lo bisa kasih komentar gue. Tapi ini adalah kekhawatiran gue. Gue jelasin aja nih sama lo. Gue takut data itu tuh dijual beliin. Gue takut. Oke lah. Mungkin ya kalau gue baca beberapa artikel yang gue baca di internet, itu gue baca mereka tuh ngejual paling cuman sama perbankan gitu. Jadi apa namanya, kayak kartu kredit, lalu ada pinjaman KPR. Kan butuh data ya, data orang-orang yang pernah pakai kartu kredit, atau orang-orang yang kreditnya bagus, atau orang-orang yang belum pernah karena punya kartu kredit. Jadi mereka bisa nawarin kartu kredit lagi gitu. It's okay lah kalau itu, walaupun itu annoying ya buat gue ya. Tapi karena gue anti kredit club, gue gak suka mengkredit. Bukan karena riba, tapi gue gak suka aja gitu. Gue gak suka ditagih tiap bulan. Nah, jadi misalkan kredit nih gitu, kartu kredit oke lah, misalkan masih batas wajar sih menurut gue. Tapi gimana kalau seandainya itu data yang beli adalah teroris atau negara lain? Kalau datanya itu kejual ke negara lain atau ke tangan-tangan orang-orang yang punya andil ya, itu kan bahaya banget ya. Lu sekarang gini, bayangin seandainya itu data lo bisa dibeli sama orang yang udah ngincer lo lama misalkan. Ini dia tahu rumah lo di mana, dia tahu anak lo sekolah di mana. Kan bahaya, men.
Itu bahaya banget, so anak lu bisa diculik terus lu di apain lah. Gue nggak tahu apakah bisa sekuat itu atau enggak, karena gue kalau di sini itu ibaratnya kayak lu baca buku kedokteran, kayak baca website kedokteran kan. Gue tuh takut juga gini, karena kan gini-gini. Kalau lu baca baca website kedokteran kan, misalkan nih sakit kutil gitu, terus lu ketik kutil itu kan yang keluar ngeri-ngeri ya. Aneh-aneh gitu. Gue selalu menyarankan orang untuk, oh, kalau sakit jangan baca baca website kedokteran men, nanti lu bingung soalnya. Nah kali ini kan karena gue juga paham apa awam di sini ya, awam di bagian ini, gue juga jadinya bingung nih. Karena ada beberapa artikel, contoh nih gue baca ya dari media dari merdeka.com. Ini merdeka.com ini kredibel nggak ya? Kredibel ya mudah-mudahan. Riva yang nulis nih, Riva Yusya Adilah yang nulis artikel ya, bagus juga. Nah jadi gue ngelihat ya, murahnya jual beli data pribadi. Dia ngasih tahu paket satu ada 200 rupiah per data. 200 rupiah anjing. 200 rupiah men. Tuh lu dapat data nama dan nomor handphone. Ini yang nulis merdeka.com, lo boleh cari. Judulnya adalah Mafia Jual Beli Data. 200 rupiah gokil. Nah, paket kedua 300 rupiah sampai 500 rupiah per data. Data yang lo dapat adalah nama, nomor HP, alamat rumah, email. Gokil. Gokil nggak lo? Oh, lu dapat alamat rumah anjing. Gimana ya? Lu dapat alamat nih. Sekarang gini, gua ngebayangin seandainya yang beli data tuh eh oke lah, mungkin yang didapat data random, tapi sekalinya oke lah, misalkan begitu, misalkan ini list nomor satu nih ya, list nomor satu nih, terus gue datengin ke rumahnya tuh, terus gue lihat, wah anjing tajir nih, gue tongkrongin aja di situ, gue lihat, gue pelajarin kesehariannya apa, rutinitasnya apa, terus ya bisa aja gue peras kayak apa, kayak gue bikin tindakan kriminal yang lain kan, bisa jadi. Maksud gue bukan menginspirasi nih, tapi ini mungkin terjadi menurut gue. Paket 3 plus 1000, oke, ditambah 1000 maksudnya ini per data. Lo dapat nama, nomor handphone, alamat rumah, email, nama ibu, nomor kartu kredit. Anjir, gokil. Nama ibu men, gokil. Wah ini sih parah banget. Sumber data dari vendor atau pameran, bank, toko pulsa, penawaran promosi. Oh dari situ. Iya 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 iya. Gue tuh pernah datang ya ke acara startup gitu. Gue kan dengan begonya kan nanya ya, sebenarnya lo tuh ngolek data buat apa sih gitu. Terus kata dia ya, bisa jadi buat pantauan kita nih, misalkan nih di daerah, misalkan di daerah Surabaya gitu, di daerah Jawa Timur, misalkan kalau gue mau buka usaha di sini, itu tuh lebih bagus usaha ini. Kenapa? Karena dari data kita, orang yang suka sama makanan seperti ini di data sini tinggi, sedangkan di data yang sebelah sana, di daerah sebelah sana rendah. Ya, mungkin itu ada kemungkinan ya, gue nggak paham, tapi mungkin lu kalau tahu tentang ini lu bisa nanti podcast bareng gue. Yaitu ya mungkin juga itu jadi jual beli ya, bisa juga dia jual ke outlet kali ya. Misalkan gue mau buka usaha gitu, jadi gue tahu misalkan kalau pembelian siomay di bawah sebelah sini gimana ya gitu, gue beli ke Gojek misalkan, jadi gue tahu nih orang yang beli siomay di daerah sini banyak atau enggak gitu. Iya ya, karena mungkin bisa juga kan, maksud gue itu bisa terjadi gitu. Ini cuman halu-halu gue doang sih, ini belum tentu benar atau enggak. Cuman kan gue pikir lo juga merasakan ketakutan yang sama ya, nggak paham juga sih gue ya. Nah bisa jadi juga kayak gini nih, kayak apa ya namanya ya, nah ada juga nih masalah yang pernah gue denger juga nih Pak, ini gara-gara Zoom. Tuh gue juga nggak tahu tuh bener apa enggak ya, kalau seandainya data yang dipakai di Zoom itu katanya bisa apa namanya, bisa dia sampai tahu nih apa aja yang lo buka, apa aja yang lo apa aja handphone lo ngechat sama siapa, katanya bisa ketahuan sih.
Bahkan ada juga yang handphonenya katanya drink sendiri, hidup sendiri. Gue kayaknya nggak meyakini kalau itu terjadi ya. Gue mikirnya itu kayak kayak hoax aja gitu, kayak orang bikin suatu hal yang geger. Kan di Indonesia gitu ya, Indonesia kan kalau ada yang marak dikit pasti ada aja negatifnya gitu. Lagu Lati marak, negatifnya ada gitu. Terus musim, pokoknya setiap ada musim gitu. Ini bentar lagi lagu Aku Bukan Bonekanya KKI pasti ada tuh, nanti tuh ada pesan-pesan dari setan, jangan diikutin gitu. Nah, Zoom kan sempat marak nih gara-gara pandemi. Gue takutnya tuh ya itu part of it aja gitu kan, orang Indonesia gitu. Kalau nggak dengan black black campaigns biasanya kagak naik kan. Ya gue khawatirnya sih begitu, gara-gara terlalu banyak black campaigns. Jadi gue nggak tahu ini apakah informasi ini benar atau enggak. Jadi kalau lo tahu lo bisa ngubungin gue, kita bisa bikin podcast bareng kayaknya tentang ini sih. Karena khawatir banget seandainya data-data kita tuh diambil sama orang lain terus dipergunakan di eh, oleh orang-orang yang tidak, yang mau mengambil keuntungan buat lo gitu. Kalau dipakai untuk jualan, walaupun annoying ya dan tidak pantas apa eh, dan itu ilegal, tapi masih so-so lah. Tapi kalau itu dipakai buat ke pelakuan kriminal kan bisa aja ya. Data pribadi lo dijual, bisa banget gitu. Nah, apalagi kalau ngelihat kasusnya Denny Siregar, ada satu buah akun di Instagram. Salah, bukan Instagram deng, tapi website Seaword itu. Dia gue nggak tahu bener atau enggak ya, tapi dari analisa beliau yang nulis ini, kalau data ter yang bocor, yang tampilannya bocor oleh Denny Siregar, katanya itu adalah tampilan yang memang dibuat, yang memang hanya bisa diakses oleh Telkomsel. Berarti kan ada orang dalam yang membocorkan rahasia lo. Anjir, ini sih ngeri banget kan. Ya tapi itu spekulasi ya. Tapi itu spekulasi. Nggak tahu bener atau enggaknya, kita coba cari tahu aja, tunggu aja gitu kebenarannya. Atau katanya juga mau klarifikasi. Karena kalau bocor, bayangin aja data lo bocor. Artinya kan yang punya provider bisa seenak-enaknya gitu buat lo. Dan itu Telkomsel men, itu provider paling tua di Indonesia. Gue tidak mengatakan bahwa udahlah jangan jangan pakai Telkomsel lagi lah. Yang nggak bisa, itu Telkomsel yang provider paling tua di Indonesia. Gimana provider lain? Kan bisa jauh lebih mengerikan ya. Tapi ini opini gue, ini pendapat gue. Kalau gue pribadi sih memang jarang naro semuanya yang asli di semua perangkat gue, walaupun di provider juga di email dan lain sebagainya. Karena gue mengkhawatirkan ini sih dari dulu, mengkhawatirkan banget sih buat gue. Takut ya, walaupun kata-katanya sih, walaupun lo nggak pakai yang asli tapi masih bisa ke-track juga. Yang gue nggak tahu sih, mudah-mudahan lo semua bisa memberikan penjelasan ini sama gue juga gitu. Oke, demikian aja podcast hari ini. Kita akan ketemu lagi besok dengan tema-tema yang oke menurut gue. Nggak oke sih, tema-tema yang lebih banyak ke opini. Gue tuh kayaknya lebih banyak monolog podcast sih. Tergantung nanti kalau gue dapet narasumber, kita bahas yang seru-seru lagi ya, mungkin tuh bisa. Atau kalau lo ada hal yang pengen lo bahas sama gue, lo boleh juga komen di YouTube gue kalau lo denger ini via YouTube, atau lo boleh DM di Instagram gue @doktermutan buat mengklarifikasi, atau lo bertanya, atau lo bilang lo ya pengen dong collab sama lo, boleh. Sama gue mah boleh, because gue berusaha banget ini untuk menjadi daily podcast sih. Tiap hari gue sapain lu, sama kayak lo denger radio zaman dulu. Enggak ya, sekarang juga masih